Halo teman-teman BESBI, selamat datang di podcast BESBI, Bestinya Bimbingan dan Konseling. Selamat datang di podcast Prodi BK, FKIP Unsri, From to be Counselor. Jadi hari ini teman-teman kita akan membahas tentang topik berupa remaja, sekolah, dan narkoba bersama narasumber yang sudah hadir di samping saya, Ibu Noke dari mahasiswa PPG Universitas Sriwijaya. Baik Ibu, gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Gimana nih Bu kesibukannya setelah menjadi mahasiswa PPG? Setelah menjadi mahasiswa kembali, sedikit flashback ya, untuk rutinitasnya itu kuliah, PPL, dan kembali mengulang-ulang kembali materi-materi yang sudah dipelajari pada S1 kemarin. Oke. Mungkin untuk tema hari ini Bu, kita mengangkat tentang remaja, sekolah, dan narkoba. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa di sini terdapat kata-kata narkoba yang berarti itu merupakan sesuatu yang membahayakan, baik itu dari segi apapun, tetapi juga ada manfaatnya sedikit demi sedikit. Mengenai hal tersebut Ibu, menurut Ibu, adakah keterkaitan antara remaja, sekolah, dan narkoba tersebut? Oke, jika berbicara narkoba, sebenarnya narkoba itu jika digunakan dalam dunia medis itu bisa sebagai alat untuk menyembuhkan kesehatan. Tapi jika digunakan secara berlebihan, itu akan berakibat fatal dan mengakibatkan sel saraf rusak. Nah, jika ditanya apa kaitannya dengan narkoba, sekolah, dan juga remaja. Jadi ketiga hal itu semuanya saling berkaitan. Jadi di mana narkoba itu sendiri dekat erat hubungannya dengan remaja. Kenapa remaja yang menjadi sasaran utamanya? Karena di sini yang paling mudah terindikasi, yang paling mudah terserang itu remaja. Karena yang pertama, faktor psikologis. Remaja di sini masih sulit berpikir abstrak. Kemudian juga remaja juga masih sering berpikir yang irasional. Artinya, pikiran remaja, psikologis remaja itu sangat mudah dipengaruhi oleh narkoba. Lalu, bagaimana kaitannya dengan sekolah? Nah, di sini sekolah berfungsi sebagai fungsi preventif. Bagaimana sekolah memberikan fungsi pencegahan kepada siswa itu sendiri. Jadi di sini pihak sekolah harus memberikan edukasi, harus memberikan sebuah kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan preventif agar remaja tersebut atau peserta didik tersebut tidak terkena narkoba. Jadi antara sekolah, remaja, dan narkoba itu saling berkaitan, dan di sini peran sekolah juga harus lebih ekstra lagi. Apalagi kita lihat di zaman sekarang banyak sekali remaja, bahkan di tempat saya bekerja sebelumnya itu ada yang usia SMP. Kita bayangkan saja. Sangat dini. Nah, jadi di sini harusnya pihak sekolah itu sejak SMP itu sudah diberikan edukasi sebagai fungsi preventif agar nantinya tidak terindikasi narkoba. Seperti yang Ibu bilang tadi, di tempat Ibu bekerja sebelumnya terdapat mahasiswa yang sudah sangat dini menggunakan narkoba. Itu kelanjutannya bagaimana Bu? Dari pihak sekolah atau dari keluarga? Apakah dari keluarga sendiri ada komunikasi nih dengan sekolah? Ini anak saya bagaimana ke depannya? Karena dia sudah bisa digolongkan termasuk dan terindikasi narkoba gitu. Oke, jadi karena ketika anak tersebut terindikasi narkoba ini kita lihat dulu ciri-cirinya itu ada yang secara fisik dan secara psikologis. Nah, nanti kita akan mengupas atau mengulas sedikit ciri-ciri narkobanya baik secara fisik maupun psikologis. Nah, untuk ciri secara fisik ini sendiri itu seperti matanya sering memerah, terus kemudian sering mengantuk, kemudian juga sering begadang. Nah, itu untuk ciri-ciri fisik secara umum. Nah, kita sebagai guru BK, kita juga nantinya sebagai orang tua itu kita bisa melihat ciri-ciri yang secara psikologis yang bisa kita lihat. Yang pertama, mungkin ciri-cirinya itu biasanya yang paling terlihat itu emosional. Biasanya anak yang sudah terindikasi narkoba itu terjadi perubahan perilaku yang biasanya emosinya stabil, tetapi ketika
sudah terindikasi narkoba itu mulai emosinya tidak stabil. Kemudian juga selain emosi itu biasanya motivasi belajarnya menurun atau kurang. Terus sering mengisolasi diri, menarik diri dari teman-temannya. Nah, ketika sudah terlihat ciri-ciri demikian, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Nah, yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu orang tua di sini melaporkan kepada guru BK tentunya, karena statusnya anak ini masih bersekolah. Nah, setelah itu melapor ke guru BK, lalu dilakukan tindakan melakukan atau melapor ke institusi penerimaan wajib lapor atau IPWL. Ini bisa lembaga BNN, bisa juga lembaga rehabilitasi. Nah, jadi ketika anak remaja tersebut sudah terindikasi narkoba, maka cepat-cepat bawa ke lembaga yang lembaga rehabilitasi atau BNN seperti itu. Nah, nanti setelah itu akan menjalani rehabilitasi. Nah, jadi ketika seorang anak itu sudah terindikasi narkoba, dia harus direhabilitasi dulu 3-6 bulan biasanya. Ya, masa awal nanti kita lihat perkembangannya, nanti sekolah juga berkoordinasi dengan pihak sekolah bagaimana pendidikannya, kemudian juga bagaimana psikologisnya, nanti saling berkomunikasi antara pihak sekolah dan lembaga rehabilitasinya seperti itu. Jadi ketika nanti si anak tersebut sudah terjadi perubahan, nanti akan dicari solusinya kembali bersekolah atau bagaimana. Mengenai hal tersebut, Ibu, ada berita dan sebuah kasus mungkin ya tentang seorang anak artis yang menjadi pengedar narkoba. Kalau tidak salah itu nama artisnya, itu seorang penyanyi. Apakah Ibu mengetahui kasus tersebut dan menurut Ibu bagaimanakah pandangan Ibu mengenai berita yang sempat viral tersebut? Oke, menanggapi kasus tersebut ya, kalau nggak salah anaknya berusia 15 tahun atau sedang duduk di bangku SMP. Untuk menanggapi kasus tersebut, sebenarnya kembali lagi kepada peran orang tua. Kenapa? Karena di sini anak tersebut masih berusia bisa dikatakan remaja awal ya, usia 15 tahun, dan remaja awal itu lagi merasa ingin tahunya itu tinggi, rasa ingin mencoba, rasa penasaran. Nah, mungkin karena ketidaktahuannya atau kurangnya edukasi ataupun pendekatan dari orang tua, makanya si anak tersebut bisa menjadi pengedar ya. Ya, jadi menurut saya di sini diperlukan peran orang tua. Bagaimana orang tua itu dekat dengan anak. Kalau guru BK itu jargonnya sahabat siswa, harusnya orang tua juga bisa menjadi best friend-nya siswa seperti itu. Jadi selain di sekolah pihak sekolah melakukan fungsi preventif, keluarga juga harus mendukung, juga harus memberikan dukungan atau memiliki kedekatan secara emosional dengan anak. Makanya di sini orang tua banyak-banyak sharing dengan anak, banyak-banyak bertanya kepada anak seperti itu. Jadi diberikan edukasi, karena mungkin itu karena ketidaktahuan si anak dan juga kurangnya kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Ya, gitu. Mungkin sahabat BSB di rumah ingin mengetahui Bu, seberbahaya apa sih narkoba bagi anak remaja gitu. Oke, kalau ditanya seberapa berbahaya, bisa dikatakan sangat berbahaya ya. Kenapa sangat berbahaya? Narkoba itu bisa dikatakan efeknya nagih. Nah, ada sebuah analogi gini. Misalkan kita senang makan bakso nih, kita makanan favorit kita bakso. Kita udah ngerasa kalau bakso itu enak, dan pastinya kita akan coba lagi, beli lagi. Udah ketemu nih bakso yang enak, penasaran ada bakso di tempat lain, kita mencoba lagi seperti itu. Nah, sama halnya dengan narkoba. Ketika sudah ngerasa narkoba itu enak, narkoba itu nyenengin, narkoba itu nyaman, maka kita akan terus mencoba. Udah mencoba jenis ini, ingin mencoba jenis lain nanti. Nah, dan itu sangat berbahaya. Jadi selain yang diserang itu fungsi otak atau saraf, narkoba juga menyerang fungsi psikologis dari si pengkonsumsinya atau penggunanya. Jadi sangat berbahaya jika digunakan secara terus-menerus, itu bisa sampai menyebabkan gangguan jiwa. Jadi ada beberapa kemarin kasus
yang sampai penggunanya itu sampai harus menggunakan obat-obatan dari psikiater karena bahayanya narkoba yang dikonsumsi secara lama dan terus-menerus. Menyangkut dalam berbahayanya narkoba itu, Bu, kan narkoba itu tidak hanya menyerang pola pikir dan kesehatan lah mungkin ya, tapi bisa nggak sih, Bu, orang yang sudah memakai narkoba dan bisa dibilang kecanduan atau adiksi gitu, kalau kita nasehatin itu mereka bisa nggak sih menyerapnya dan oh iya ini narkoba ini berbahaya nih, aku nggak boleh ngulanginya gitu, apakah bisa? Soalnya banyak kejadian yang hari ini misal dia ketahuan nih pakai narkoba, tapi orang tuanya tuh nggak mau ngerehabilitasi, nggak mau itu, malahan sang anak itu tuh disimpan di dalam rumah, disimpan dalam rumah, disembunyiin lah biar dia nggak ketahuan polisi, biar anaknya nggak dihujat orang. Tapi setelah mereka omongin mungkin anaknya tuh bisa berubah hari ini, tapi besoknya ngulangin lagi, Bu. Itu bagaimana? Jadi kalau untuk menanggapi hal itu, seorang anak apabila sudah mengkonsumsi narkoba itu mau nggak mau harus direhab karena salah satu rantai pemutus narkoba itu adalah dengan rehabilitasi. Nah, kalau di dunia rehabilitasi itu ada 6 tahapan perubahan. Jadi ada step of change. Yang pertama itu tahap prekontemplasi, kontemplasi, tahap persiapan, aksi, maintenance, dan yang terakhir relapse. Nah, ketika si anak tersebut baru ketahuan orang tuanya menggunakan narkoba, si anak itu pasti berada pada fase pre-contemplation atau berada pada fase prekontemplasi. Artinya si anak tersebut walaupun mau dinasehati, diberi wejangan, dia tetap tidak akan menerima karena dia masih berada pada fase prekontemplasi, menganggap bahwa perilakunya tidak salah seperti itu. Jadi orang tua memberinya nasihat pun agak sulit untuk masuk ke dalam dirinya seperti itu. Nah, jadi ketika si anak tersebut narkoba, maka kita bawa dulu ke lembaga rehabilitasi. Nah, jadi di sana juga karena kita di sini BK ya, jadi untuk melakukan konseling pun tidak bisa langsung seperti itu. Jadi kita lihat dulu si anak ini berada pada tahap apa, prekontemplasi, kontemplasi, atau tahap persiapan seperti itu. Jadi ketika dia sudah berada pada tahap persiapan, baru kita bisa memberikan berupa nasihat, seperti itu, berupa masukan, seperti itu. Jadi ketika si anak tersebut sudah mengkonsumsi narkoba, langkah awal yang harus kita lakukan itu membawa kepada lembaga rehabilitasi atau melapor kepada BNN. Selanjutnya Ibu, apa yang sebaiknya guru BK lakukan agar anak-anak atau remaja yang ada di sekolah itu bisa terhindar dari bahaya narkoba kayak dari dalam segi development tadi, Bu? Oke, yang bisa dilakukan guru BK di ruang lingkup sekolah ya, untuk melakukan ibaratnya pengembangan peserta didik. Jadi yang bisa dilakukan oleh guru BK itu adalah memfasilitasi peserta didik itu untuk melakukan kegiatan hal-hal positif. Nah, di sini guru BK bisa bekerja sama mungkin dengan pembina ekstrakurikuler seperti itu, dan kemudian juga di sini guru BK bisa memberikan edukasi atau bisa memberikan berupa layanan klasikal seperti itu kepada anak-anak tentang bahaya narkoba, tentang apa itu narkoba dan sejenisnya seperti itu. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa memberi pesan dan saran bagi peserta didik serta orang tua ketika menghadapi anaknya yang memiliki permasalahan narkoba, karena Ibu di sini terkadang orang tua acuh di rumah, mungkin dia mikirnya oh anak saya ini nggak mau keluar gara-gara ya memang nggak mau keluar gitu, atau dia sering begadang karena main game gitu kan. Orang tua tuh tidak selalu peka dan terkadang orang tua memang acuh ketika di rumah, tetapi ketika mereka di luar mereka tidak tahu bahwa anaknya itu terindikasi narkoba. Jadi pesan untuk para orang tua di rumah itu orang tua harus memiliki ibaratnya harus memantau terus si perkembangan si anak tersebut di rumah. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah, yang pertama orang tua harus memberikan pemahaman atau edukasi kepada anak tentang personal anak tersebut, kemudian tentang perilaku-perilaku yang mungkin menyimpang. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh orang tua adalah
memberi pemahaman kepada anak dan juga memberi dukungan dan bimbingan. Orang tua juga tidak boleh acuh terhadap perkembangan anak, karena kebanyakan orang tua apabila sudah terjadi masalah pada anak saling menyalahkan berbagai pihak seperti itu. Nah, karena anak itu lebih lama waktunya di rumah. Nah, jadi orang tua harus memantau anak tersebut, kemudian harus memberi edukasi, pemahaman, dan di sini juga orang tua juga harus sering berkolaborasi dengan pihak sekolah seperti wali kelas, guru BK, karena bisa jadi orang yang narkoba ini gampang manipulasi atau manipulatif. Biasanya dia akan memunculkan perilaku yang berbeda. Dia akan menampilkan dua sisi yang berbeda. Di rumah dia bisa bersikap demikian, di sekolah dia juga bisa menampilkan sikap yang lain. Nah, jadi tugas orang tua di sini banyak-banyak berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pihak sekolah seperti itu, menanyakan bagaimana kondisi anaknya di sekolah, bagaimana perilakunya, bagaimana tindakannya seperti itu. Jadi ketika melihat terjadinya perubahan perilaku yang berbeda, maka orang tua bisa mengambil langkah dan bisa mengambil solusi apa yang tepat untuk permasalahan dari si anak ini, apakah narkoba atau tidak seperti itu. Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir, agak melenceng dari pembahasan kita hari ini. Ini mengenai PPG, Bu. Ibu kan mahasiswa PPG nih. Mungkin ada nih tips dan pengalaman Ibu mengenai masuk PPG. Kan banyak nih Bu berita beredar kalau misalkan masuk PPG itu susah gitu kan. Mungkin ada nih tips atau pengalaman Ibu yang bisa kita lakukan biar kedepannya kita bisa masuk PPG dan menjadi mahasiswa PPG juga seperti ini. Oke, berbagi tips dan trik ya. Sebenarnya sebelum berbagi tips dan trik, mungkin saya kasih tahu dulu keuntungannya kalau kita ikut PPG. Boleh. Nah, yang pertama itu kita dapat tambahan gelar di belakangnya. Jadi ada tambahan gelar GR di belakangnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, keuntungannya itu disubsidi oleh Kemendikbud. Jadi UKT-nya gratis dari Kemendikbud. Kemudian juga keuntungan yang ketiga itu nanti kita dapat sertifikat pendidik yang bisa kita gunakan untuk mendapat sertifikasi ketika kita mengajar. Nah, itu untuk keuntungannya. Jadi kalau tips dan triknya apa ya? Sebenarnya yang pertama itu karena ada 3 tes. Yang pertama administrasi, kemudian tes substantif, dan juga wawancara. Sebenarnya kalau dari saya sendiri itu tipsnya itu ketika kita membuat esai, karena persyaratan awalnya itu harus membuat esai. Jadi tulislah esai itu yang benar-benar pengalaman kita. Jangan mencontek dari Google atau lainnya, karena memang esai itu sebagai jembatan awal untuk kita melanjut ke tes selanjutnya. Karena waktu tes interview itu yang akan dikupas itu adalah pertanyaan esainya. Nah, jadi ketika kita membuat esai itu benar-benar bercerita tentang pengalaman pribadi kita. Dan juga banyak-banyak latihan soal, kayak karena tesnya ada 3 bidang, literasi, numerasi, dan bidang. Jadi banyak-banyak membaca, karena waktu tes itu banyak banget soal itu, kayak soal cerita, banyak banget. Nah, jadi belajar untuk latihan-latihan membaca soal dan membaca cepat seperti itu. Mungkin itu sih tips dan triknya. Mungkin untuk teman-teman BESBI di rumah bisa mengikuti tips and trik dari Ibu Noke sebagai mahasiswa PPG. Dan mungkin podcast kita hari ini kita akhiri saja, Bu, sampai sekarang. Terima kasih, Bu, sudah mau datang di podcast kami. Dan mungkin teman-teman BESBI cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan podcast BESBI. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya.